Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 101 pergi ke Jade Imperial. Ia teringat dengan perbuatan yang baru saja dilakukan Amanda Mu dan Charles Mo. Di sini, matanya pun berkilat sirik. Bagaimana kamu masih bisa berhubungan bersama Charles Mo? Apakah tidak tahu masing-masing sudah punya suami dan istri sendiri-sendiri? Pantas saja Ricky tidak peduli tentangmu. Petik 2. Perkataan siskamu ini menohok Amanda Mu cukup dalam. Raut wajah Amanda Mu sedikit berubah, namun ia tidak terlihat lemah. Anggap saja ia memang tidak peduli tentangku. Tapi aku tetap sebagai nyonya keluargamu, sedangkan kamu. Apalah arti dirimu kalau perusahaanmu bangkrut? Wajah Amanda Mu pucat pasi. Ia menunjuk dia dengan suara sengit berkata, "Tutup mulutmu." Walaupun di rumah siskamu disayangi sampai tak ada batasnya, namun ia juga tahu bahwa ia dapat bermain secara tak terkendali di luar sana adalah karena ada perusahaanmu di belakangnya. Walaupun perusahaanmu bukanlah pemain bisnis besar di kota J, namun karena sudah lama berdiri, pondasinya pun sangat stabil. Selain itu, ada juga banyak sekali kerja sama tetap dengan perusahaan senior sehingga namanya cukup populer di kalangan bisnis sejenis. Pada saat kakekmu mendirikan perusahaan keluargamu, ia membangun koneksi yang luas dengan sikapnya yang sangat baik dan ramah. Bahkan hanya dengan waktu belasan tahun, ia bisa menikmati hari tuanya di luar negeri. Walaupun begitu, sebagian besar perusahaan di bidang sejenis di kota J masih memberi muka kepada Kelvinmu. Perusahaanmu juga memiliki kelemahan. Hanya saja, jika dibandingkan dengan keluarga Mo, maka perbedaannya ini tidak terlihat signifikan. Siskamu yang memiliki tabiat menghamburkan uang semaunya, tentu saja tidak berani membayangkan apa yang terjadi setelah perusahaanmu bangkrut. Hidup macam apa yang harus dijalaninya? Daripada waktu yang kamu miliki dipakai untuk bertengkar denganku di sini. Lebih baik kamu pikirkan cara bagaimana menyelesaikan krisis perusahaanmu. Amanda Mu tahu walaupun kali ini perusahaanmu akan mengalami pukulan yang berat, namun tidak akan sampai bangkrut. Ia hanya berkata begitu untuk menakut-nakuti siskamu saja. Suasana hati siskamu yang awalnya memang sedang tidak baik setelah bertengkar dengan Kelvinmu, begitu mendengar perkataan Amanda Mu, ia pun langsung memaki. Sejak kapan pelacur sepertimu bisa berbalik mengajariku? Sebaliknya, Amanda Mu sama sekali tidak marah. Ia sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya padanya sambil tersenyum. Kakak kandungku tersayang, tidak tahukah kamu bahwa di tubuh kita mengalir darah yang sama? Kalau aku pelacur, kamu apa? Amanda, dapat dikatakan siskamu tidak memiliki apapun selain sikap lalim dan congkak. Bahkan dalam pertengkaran pun ia tidak dapat menandingi Amanda Mu. Mempunyai putri seperti siskamu, membuat Amanda Mu mulai merasa simpati kepada Kelvinmu. Amanda Mu membalikkan tubuhnya dan berjalan beberapa langkah namun kemudian siskamu berdiri di depannya dan menghalangi langkahnya. Berhenti. Siskamu berpakaian tipis. Ia mengenakan gaun terusan berbelahan rendah di dalam, sedangkan sebuah jas yang tidak terlihat mahal membalutnya dari luar. Sepasang stoking tipis berwarna kulit dan stiletto menghiasi kakinya. Ia terlihat sedikit seksi. Begitu angin berhembus, jasnya pun terbuka dan memperlihatkan dada dengan bulu kuduk yang merinding karena kedinginan. Amanda Mu melihatnya sekilas dan merapatkan jas yang ada di tubuhnya sendiri. Ia benar-benar sangat mengagumi tekad kuat siskamu. Sebenarnya siskamu juga kedinginan, namun ia tidak bisa menunjukkan aura yang lebih lemah. Ia mengenakan sepatu hak dengan tinggi 8 cm yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Amanda Mu, namun perbedaannya tidak terlihat terlalu jelas.
Ia mengangkat dagunya, dan dengan nada suara yang sudah layak dan sepantasnya berkata, "Berikan nomor telepon, Charles Mo, padaku." Amanda Mu sedikit menautkan alisnya, ia curiga ia salah dengar. Nomor telepon siapa? Perempuan ini. Baru saja ia memaki dirinya sebagai pelacur, sekarang dengan begitu sok benar dan lugasnya ia mencarinya untuk meminta nomor Charles Mo. Sebenarnya siapa yang memberinya muka untuk berbuat seperti ini? Tentu saja Charles. Siska Mo kembali mengulangnya, nada suaranya sudah sangat tidak sabar. Kamu sendiri tidak berguna dan tidak boleh membiarkan Ricky beraksi, jadi tentu saja aku harus memikirkan caranya sendiri. Jadi, cara yang terpikir olehnya adalah mencari Charles Mo. Amanda Mu tertawa dingin. Minta saja sendiri darinya. Sikap macam apa ini? Aku tidak memperhitungkan kamu yang tidak berperasaan dan tidak peduli membantu perusahaanmu, tapi sampai nomor telepon saja tidak bersedia memberi. Jangan lupa kalau kamu juga bermarga Mu. Siska Mu mengucapkan ini semua dengan lugas dan sok benar. Tidak ada raut penyesalan ataupun tidak enak hati di wajahnya. Senyum penuh arti di wajah Amanda Mu pun bertambah dalam, namun ekspresinya malah semakin bertambah dingin. Suara yang lembut dan ringan namun dingin itu menakutkan orang. Tentu saja aku tidak akan lupa bahwa aku juga bermarga Mu. Semua malapetaka dalam setengah perjalanan hidupnya ini dikarenakan ia bermarga Mu. Semua difasilitasi oleh orang yang bermarga Mu. Bagaimana mungkin aku bisa lupa aku bermarga Mu? Suara Amanda Mu kembali melembut. Kakak, nomor telepon, Charles Mo, yang kamu inginkan tidak mungkin aku berikan, tapi aku tahu ia sering pergi ke Jade Imperial. Nomor telepon adalah hal yang sangat pribadi. Walaupun ia sangat membenci Charles Mo, ia tidak akan dengan begitu mudahnya memberitahu Siska Mo. Akan tetapi, ia boleh membeberkan informasi Charles Mo yang sering pergi ke Jade Imperial. Siska Mo belum tentu bisa bertemu dengan Charles Mo. Walaupun ia benar-benar bisa bertemu dengannya, kemungkinan berhasil dengan mulus pun sangat kecil. Sebenarnya, anggap saja Amanda Mu ingin sedikit menyusahkan Charles Mo. Siapa suruh ia begitu tidak tahu malu? Malam sepulang kerja, Charles Mo tidak datang menjemputnya. Tapi, Doni datang. Hujan sudah mulai turun sedari senja. Di musim hujan ini, langit pun sudah gelap. Amanda Mu duduk di dalam mobil dan berkata, "Bukankah sudah pernah kukatakan untuk tidak perlu mengantar jemputku kerja? Adik ipar yang memintaku untuk menjemput nyonya muda. Ia bilang, akan sulit naik taksi kalau hujan." Doni si belakangan ini sedikit cemas. Ia tidak berani datang menjemput nyonya muda karena takut salah ucap di depan nyonya muda dan membeberkan sesuatu. Tidak mudah berhadapan dengan tuan muda nantinya. Amanda Mu pun curiga. Maksudmu Charles? Apakah mungkin sebelumnya, Charles Mo berkata akan menjemputnya malam hari adalah karena ia tahu malam ini akan turun hujan? Doni si meresapinya sejenak sebelum kemudian mengiyakan. Ya, Amanda Mu ini sebenarnya memiliki hati yang cukup lembut. Teringat akan sore tadi saat ia baru saja memberitahukan keberadaan pria itu kepada Siska Mu, ia pun bertanya dengan sedikit merasa bersalah. Di mana ia? Adik ipar ada urusan dan pergi ke Jade Imperial. Ia bilang tidak akan pulang ke rumah untuk makan malam. Kalau saja bukan karena ada urusan yang harus diurus tuan muda, sepertinya ia akan datang sendiri dan menjemput nyonya muda. Hati Amanda Mu pun tertohok. Tidak mungkin bisa sampai sekebetulan itu bertemu dengan Siska Mu, bukan? Doni si yang melihat wajah cemas Amanda Mu pun mengira bahwa ia sedang mengkhawatirkan tuan muda, sehingga ia berkata, "Tuan muda hanya pergi untuk mengurus urusan kantor, tidak mungkin pulang terlalu larut." Amanda Mu yang hatinya sedang tidak fokus hanya mengangguk. Ia bahkan tidak memperhatikan panggilan Doni si terhadap Charles Mo. Sebaliknya,
Setelah Donisi mendapatkan kembali kesadarannya, sekujur tubuhnya pun berkeringat dingin. Ia pulang ke rumah, namun villa itu dalam keadaan kosong melompong. Begitu Amanda masuk, ia secara refleks melihat ke sekelilingnya walaupun ia bahkan tidak tahu apa yang ia cari. Dengan perasaan sedikit kesal, ia naik ke atas dan mengganti pakaiannya kemudian masuk ke dapur dan memasak. Charles Mo tidak ada di rumah. Keberadaan Ricky Mo pun menjadi misteri layaknya pria tak kasat mata. Jadi, Amanda hanya perlu menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Saat makan, ia juga tidak tahu mendapat firasat dari mana akan sesuatu yang salah. Amanda pun menelpon Novia Xiao untuk mengintai apakah benar Siska memang pergi ke Jade Imperial. Bu, ibu sudah makan belum? Amanda sebisa mungkin menyembunyikan ketidaksabaran dalam nada suaranya. Nada suara Novia Xiao terdengar sedikit terkejut. Belum, ini sedang bersiap makan. Ayahmu dan kakakmu masih di ruang baca berdiskusi sesuatu, aku sedang menunggu mereka. Oh, begitu ya. Aku hanya bertanya saja. Kalau begitu, aku makan dulu. Dah. Amanda menutup telepon dan menghembuskan napas lega. Di sisi lain, walaupun Novia Xiao merasa telepon Amanda ini sedikit mendadak, namun perasaannya tentu saja menjadi senang begitu terpikir bahwa Amanda masih begitu memperhatikannya sampai sekarang. Bertepatan dengan ini, Kelvin dan Siska sedang berjalan turun dari lantai atas. Noxia Xiao pun langsung datang menghampiri. Ayo cepat makan, sayurnya akan segera dingin. Siska melihatnya sekilas. Aku tidak makan, aku mau pergi. Barulah saat itu Novia Xiao menyadari bahwa Siska sudah mengganti pakaiannya dan juga merias wajahnya dengan elegan. Kamu mau pergi kemana? Sekarang sudah malam. Kamu tidak usah peduli. Tentu saja aku keluar untuk mengurus hal yang penting. Siska memicingkan matanya sekilas kepada Novia Xiao. Ia mengeluarkan sebuah cermin untuk berkaca dan merasa puas dengan riasan wajahnya. Ia tidak percaya kalau Charles Mo mampu menolak untuk mendapatkan dirinya yang luar biasa seksi dan menawan ini. Bersambung. Titik.